Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis tentang pendidikan dan manhaj. Itu kitab hadis yang disusun oleh seorang ulama dari Arab Saudi, Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaganya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis ke-9. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang sikap seorang mukmin tatkala menyaksikan kemungkaran. Jadi seorang mukmin ketika melihat kemungkaran hendaknya mengubah itu dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Inilah urutan mengingkari kemungkaran menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimulai dari yang paling berat, lalu ke yang ringan, dan ringan. Beda halnya dengan kelompok sekte lainnya, yaitu sekte Mu'tazilah dan Khawarij juga. Jadi Mu'tazilah berpendapat mengingkari kemungkaran dimulai dari yang ringan, terus yang berat sampai yang paling berat, yaitu menebas dengan pedang. Nah, ini keyakinan Mu'tazilah yang bertentangan dengan hadis Nabi ini. Jadi kalau orang beragama hanya dengan perasaan seperti itu, Bapak, perasaan dengan akalnya saja, tidak berdasarkan wahyu. Kalau kita beragama berdasarkan wahyu, kalau pakai akal, semata-mata akal kita, memang yang namanya kemungkaran enaknya pertama lembut dulu. Kalau nggak mau ini keras, nggak boleh keras, lalu ini kalau kita pakai akal kita aja, perasaan kita. Tapi yang namanya beragama bukan berdasarkan akal, perkiraan dan perasaan, tapi berdasarkan wahyu, dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, sedangkan berdasarkan Al-Quran Sunnah disebutkan dalam hadis ini, kemungkaran itu diingkari dengan tangan, dicegah dengan tangan. Ya. Kalau tidak sanggup, kita khawatir dimusuhi atau dipukul, maka dengan lisan ditegur. Tidak sanggup juga, baru dengan hati. Dan itu yang mengingkari dengan hati itu orang yang lemah imannya, ya, dibandingkan yang dengan tangan. Jelas Bapak-Bapak, ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan faidah terkait hadis tersebut yang terkait masalah akidah, selain tadi masalah kemungkaran, bahwasanya hadis itu juga menunjukkan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Karena Nabi menyebutkan orang yang mengingkari kemungkaran dengan tangan. Nabi menyuruh pertama mengingkari dengan kemungkaran dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati, dan itu iman yang paling lemah. Berarti yang mengingkari dengan tangan, imannya kuat. Ini menunjukkan iman bisa naik turun. Nah, ini sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu mengulang singkat pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke hadis baru, hadis ke-10. Berkata Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah, al-hadithul ashiru, hadis ke-10. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, ista'dzana rahtun minal yahudi 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang Yahudi meminta izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka pun berkata, assalamu alaik, semoga kematian menimpamu. Orang Yahudi ini. Fakultu, maka aku pun berkata, yaitu Aisyah, balu alaikumussamu wa la'nah, bahkan untuk kalianlah kematian dan laknat. Ya. Faqal, maka Rasulullah SAW pun bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu maha lembut
dan mencintai kelembutan dalam segala perkara. Qultu, aku pun berkata, awalam tasma' ma qalu, aku pun berkata, itu Aisyah berkata, apakah engkau wahai Rasul tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Apa yang diucapkan orang-orang Yahudi itu? Qal, beliau pun berkata, qultu, aku sudah mengatakan, wa alaikum, untuk kalian juga. Tadi orang Yahudi menyatakan, semoga kematian untukmu. Aku menjawab, untuk kalian juga. Nah ini Nabi sudah mengatakan, aku sudah mengatakan, dan untuk kalian juga. Wa anha, itu riwayat pertama, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa anha qalat, dan dari Aisyah juga ia berkata, ini riwayat kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Wa yu'ta 'ala rifq wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Sesungguhnya Allah memberikan karena kelembutan, Allah memberikan apa yang tidak diberikan karena kebengisan. Allah memberikan karena kelembutan apa yang tidak dia berikan karena kekasaran, dan apa yang tidak dia berikan kepada selain kelembutan. Ini hadis riwayat Muslim. Nah kita bahas soal apa maksud hadis tersebut. Dari sini hadis ini hadis ke-10, yaitu hadis dari Aisyah. Aisyah siapa itu? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta ya. Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, ista'dzana rahtun minal yahudi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang Yahudi meminta izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya posisi mereka sebagai tamu ya. Faqalu, lalu mereka pun berkata kepada Rasulullah lagi berkunjung, assalamu alaik, semoga kematian menimpamu. Assalamu alaik, bukan assalamu alaik. Kalau assalamu alaik, semoga keselamatan untukmu. Tapi ini assalamu alaik tanpa lam. Beda Bapak ya. Kalau assalamu alaik ada lamnya, salam, assalamu alaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Tapi kalau assalamu alaikum tanpa lam, artinya semoga kematian untuk kalian. Ya, ini ucapan orang Yahudi kepada Nabi ya. Berarti kan mereka bertamu tapi mengucapkan perkataan seperti ini. Sopan tidak? Ngajar sekali ya. Fakultu, maka Aisyah ketika mendengar ucapan Yahudi ini, dia pun marah. Maka apa artinya marah? Karena apa? Bagaimana bisa seorang Nabi dikatakan seperti itu? Suaminya dan Nabi dan Rasul yang Allah cintai ternyata dikatakan semoga kematian menimpamu. Aisyah pun marah, emosi. Dia pun berkata, bahkan untuk kalianlah kematian dan laknat. Artinya kalianlah yang pantas mendapatkan kematian dan laknat dari Allah, bukan suami saya gitu loh. Emosi ini Aisyah ya. Namun ucapan Aisyah ini diingkari oleh Nabi SAW, oleh Rasul. Beliau pun bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa fil amri kulli, dan Allah mencintai kelembutan dalam segala perkara. Ini Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala perkara. Artinya ucapan Aisyah itu dianggap salah. Cuman saya mau nanya Bapak, benarkah atau apakah ada yang salah dengan ucapan Aisyah? Tidak wajar. Wajar kan sebenarnya kan? Karena diemosikan. Cuma karena itu suatu yang dianggap keras, kasar, maka Rasulullah mengarahkan dia kepada yang lebih baik ya. Jangan ucapkan itu ya. Qultu, Aisyah, jadi setelah ditegur sesungguhnya, oh ini ada yang keliru juga, enggak? Ucapan Aisyah ada yang keliru juga, karena di sini Aisyah menyatakan semoga untuk kalian laknat. Nah ini laknat keliru. Kita sudah membahas bahwasanya laknat itu tidak boleh tunjuk hidung. Ya ini keliru juga Aisyah. Jadi dia mengucapkan itu karena apa? Emosi. Makanya kita pun tidak bisa menyalahkan secara mutlak. Ya orang emosi kan kadang yang terlontar kan kayak gitu kan. Apalagi yang dia menyaksikan suaminya dihina seperti itu, Nabi dan Rasulnya dibilang gitu, maka dia pun emosi ya. Ya, jadi di sini Rasulullah menegur, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut
dan mencintai kelembutan dalam segala perkara. Qultu, jadi setelah ditegur oleh seperti itu, Nabi menyalahkan ucapan Aisyah. Qultu, maka Aisyah pun berkata, aku pun berkata kepada Nabi, awalam tasma' ma qalu, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan, wahai Rasul? Artinya ucapan mereka itu sudah parah. Masa mereka berkata semoga kematian untukmu? Ini kan sopan tidak ini? Tamu datang tiba-tiba semoga kematian untukmu. Sopan. Artinya sangat tidak beradab kan? Sangat tidak sopan. Makanya bagi Aisyah itu wajar. Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Namun Nabi tetap berkata di sini, qultu, aku sudah mengatakan wa'alaikum, untuk kalian juga. Artinya ketika mereka berkata semoga kematian untukmu wahai Muhammad, Rasulullah sudah balas, ya untuk kamu juga. Ya kan? Nah, artinya Rasulullah SAW membalas perbuatan orang Yahudi dengan cara yang elegan. Nah, istilahnya ini yang perlu kita tiru. Jadi ketika kita membahas ada orang mencaci maki atau melemparkan tuduhan yang sangat tidak berdasar, maka balasnya dengan balasan yang elegan. Artinya balasan yang apa elegan artinya? Apa balasan tadi? Profesional lah. Artinya yang pas lah, tidak terlalu ini Tidak berlebihan. tidak berlebihan lah, seimbang. Nah itu pas tuh. Ini hadis pertama. Nah dari hadis kedua di sini dari Aisyah juga, ia berkata Rasulullah SAW setelah mendengar Aisyah mengucapkan perkataan tadi, Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unufi wa ma la yu'ti wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unufi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Dan sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah karena kelembutan Allah memberikan karena kelembutan apa yang tidak Dia berikan karena kekasaran. Dan apa yang tidak Dia berikan karena selain kelembutan. Artinya begini, kalau seorang mengucapkan kata-kata lembut dengan kata-kata kasar, hasilnya beda. Allah akan memberikan sesuatu karena kelembutan, hasilnya begini. Sedangkan karena kekasaran seperti ini. Jelas Bapak ya. Allah akan memberikan karena kelembutan apa yang tidak Dia berikan karena kekasaran, dan apa yang tidak Dia berikan karena selain kelembutan. Artinya orang kalau bersikap lembut hasilnya beda. Membalas tes. Oh, mati lampu ya. Jadi Allah karena ini apa? Apa ini? Lanjut atau gimana? Lanjut aja ya. Jadi kalau seorang berbuat dengan kelembutan, termasuk ketika membalas serangan musuh, maka hasilnya berbeda dengan kalau dia membalas dengan kekasaran. Nah itu maksudnya Bapak. Jelas? Megang terus. Ya dah. Lanjut Bapak ini ya, mati lama gini. Lanjut aja ya. Ya dah. Ya dah, itu makna hadis tersebut. Nah, sekarang kita langsung masuk saja faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di sini kata Syekh Abdul Aziz, qaulul yahud assalamu alaik, ucapan orang-orang Yahudi tadi yang datang pada Nabi, assalamu alaik, apa artinya assalamu alaik? Kematian. Semoga kematian untukmu. Fihi, dalam perkataan ini, annal yahuda qaumun bahatun. Apa tadi? Lupa. Bahitun. Apa bukan? Bahutun ya, Buhutun, maaf. Nah, dalam ucapan Yahudi tadi, semoga kematian untukmu, dalam ucapan ini terdapat keterangan bahwasanya orang-orang Yahudi adalah kaum yang pendusta. Orang yang suka mengucapkan perkataan dusta. Ini sudah masyhur Bapak-bapak. Sudah populer di kalangan mereka. Orang Yahudi itu sangat gemar berdusta. Nggak perlu disebutkan satu persatu kasusnya. Lihat, kalau Bapak-bapak lihat Al-Quran banyak di situ contoh-contoh kedustaan kaum Yahudi. Nah, maka Bapak, kalau ada seorang Muslim suka berdusta, berarti dia mirip Yahudi. Tapi artinya dia nggak mau dianggap sama dengan orang Yahudi, padahal mirip. Karena orang Yahudi kebiasaan mereka dusta, suka memfitnah.
Ini faedah pertama. Wa fihi, dalam ucapan orang Yahudi tadi juga, semoga kematian untukmu wahai Muhammad. Azimu bughdil Yahudi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan tersebut terdapat kandungan besarnya permusuhan kaum Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang Yahudi itu sangat membenci dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas, banyak kasus yang membuktikan itu. Berapa kali orang Yahudi ingin membunuh Nabi. Di antaranya kisah ketika apa yang mau dijatuhkan batu tuh, guys? Yahudi apa itu? Quraibah, bukan? Quraibah ya? Ya, Bani Quraibah kalau nggak salah. Hah? Lupa atau ya? Quraibah ya? Saya lupa. Jadi yang berkhianat di perang Khandaq itu. Ya, ada kaitannya dengan iya, ada Khandaq, iya. Ada kaitannya dengan iya. semuanya Khandaq itu. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW mau menemui Yahudi, ketika itu Khandaq, karena terdengar kabar bahwasanya mereka, saya lupa apa betul, agak bercampur juga. Ya kurang lebih begitulah. Saya lupa apakah Quraibah atau apa. Jadi Nabi hendak menemui orang Yahudi untuk menguatkan lagi perjanjian damai dengan mereka. Artinya kita perkuat lagi. Kita sama-sama di Madinah harus saling jaga. Kalau ada musuh menyerang, kalian pun harus membantu membela. Nah, ketika Rasulullah sudah datang bersama Abu Bakar di depan rumah pemuka Yahudi, tiba-tiba Rasulullah balik. Abu Bakar Umar bingung, kenapa Rasulullah udah nyampe depan rumah kok balik? Akhirnya Abu Bakar Umar pun balik ngikutin Nabi SAW. Nah, setelah itu ditanyakan, wahai Rasulullah, kenapa Anda balik lagi? Kita udah datang ke rumah itu, kok balik lagi? Kata Rasulullah, tadi Jibril mengabarkan kepadaku bahwa mereka sudah menyiapkan orang di atas atap rumah untuk melemparkan batu besar. Artinya ingin bunuh Nabi. Bayangkan, lihat tuh, banyak ya makar orang Yahudi, bencinya mereka kepada Nabi. Bahkan di antara sebab kematian Nabi, ya ada racunnya. Karena racun yang diberikan oleh orang Yahudi, wanita Yahudi. Nah ini ya, jadi sangat jelas watak orang Yahudi. Maka tidak pantas seorang Muslim mengagungkan mereka atau meniru mereka. Yahudi itu kaum yang banyak dusta, banyak melanggar janji. Maka tidak pantas kita 100% kepada orang-orang Yahudi ya. Dan itu bukan cuma yang ada di negara yang dikatakan Israel saja, di seluruh dunia, Bapak ya. Mereka itu sangat benci dengan umat Islam, selalu menyebarkan makar untuk menghancurkan umat Islam. Maka jangan sampai seorang Muslim percaya sama mereka dengan alasan mereka ini orang yang istilahnya cerdas, menjunjung tinggi etika, bohong ya, bohong. Itu faedah kedua ya. Wafihi, lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari kalimat orang Yahudi tadi, maksudnya pelajaran yang bisa kita ambil dari perkataan orang Yahudi tadi, assalamu alaik, semoga kematian untuk wahai Rasul. Dalam kalimat tersebut, annahu idza kana a'daul Islam yaqdahuna fin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hayati, falaysa bigharibin qadhuhum fil islami aw fil qur'ani aw fi nabiyil islam ba'da mamatihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalimat orang Yahudi tadi, semoga kematian untuk wahai Nabi, dalam kalimat tersebut terdapat kandungan bahwasanya jika musuh-musuh Islam mencela Nabi di masa hidupnya, jika musuh-musuh Islam mencela Nabi di masa hidupnya, maka tidaklah aneh kalau mereka mencela Islam atau Al-Quran atau Nabi setelah matinya. Artinya ketika masa hidupnya aja mereka berani, bayangkan, mencela Nabi. Apalagi kalau sudah meninggal. Maka jangan heran bahwa kalau orang Yahudi ini mencela Islam, ya, berusaha mencela Al-Quran, berusaha melecehkan ajaran Islam. Jangan heran, karena itu watak mereka. Karena di masa Nabi saja sudah berani, apalagi masa sekarang. Soal tidak ada Nabi, lebih ini lagi. Namun orang-orang Yahudi, Bapak, mereka itu kan disebut ahli kitab, ya. Dan mereka beda dengan umat satunya. Kalau umat satunya dalam Al-Quran disebut waladhdallin, orang yang tersesat. Tapi kalau Yahudi, maghdubi alaihim, artinya apa? Dimurkai. Artinya punya ilmu tapi tidak mau
Mengamalkan. Mereka tahu kebenaran Islam, tapi tidak mau mengikuti Islam. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam sebuah kitab ketika menyinggung tentang petunjuk bagi orang-orang Yahudi dan Nasara itu, beliau pernah mengatakan bahwa beliau pernah dialog dengan Rabi Yahudi. Setelah dalam debat tersebut beliau menyebutkan kepada orang Yahudi, celakalah wahai engkau wahai Yahudi, ayat-ayat Taurat sudah menunjukkan tentang kenabian Muhammad SAW. Bagaimana bisa kalian tidak beriman kepada Muhammad SAW? Jadi bagaimana kalian kok tidak beriman dalam keadaan tanda kenabian Nabi ada di namun apa jawaban? Tapi Nabi untuk kalangan bangsa Arab. Ujung-ujungnya kita akhirnya. Jadi mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti. Ya, saya yakin orang-orang Yahudi zaman sekarang pun begitu juga. Mereka tahu kebenaran Muhammad, cuma mereka tidak mau mengikuti dengan alasan itu bukan bangsa Yahudi. Bangsa terpilih adalah Yahudi. Makanya mereka mengakui tanah Palestina sebagai tanah milik mereka. Ya. Pertanyaannya apa betul itu tanah milik mereka? Tidak. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, Allah sudah menjanjikan tanah suci Baitul Maqdis untuk kalian. Untuk siapa kalian ini maksudnya? Tapi ketika itu ngomongnya kepada siapa? Bani Israel kan? Oh berarti pas mereka kalau sekarang menguasai Palestina itu. Tidak. Gimana cara membantahnya? Itu Nabi Musa itu waktu itu zamannya Nabi Musa untuk zamannya Nabi Musa. Termasuk orang-orang yang terpilih, orang Yahudi, orang yang terpilih itu zamannya Nabi Musa, bukan zaman sekarang. Mereka yang beriman kepada Allah. Ya, jawabannya mudah saja. Karena kenapa tanah Palestina ketika itu berhak dimiliki orang Yahudi? Karena orang Yahudi di masa itu, Bani Israel di masa itu adalah orang-orang yang beriman. Adapun orang Bani Israel sekarang tidak beriman, maka tidak pantas menguasai Palestina. Yang berhak adalah kaum muslimin. Kaum muslimin, bukan bangsa Arab. Nah, ini perlu kita tegaskan. Jadi, kalau kita ingin merebut tanah Palestina dari orang-orang Yahudi, maka hendaknya perjuangan kita bukan mengatasnamakan Arab, tapi mengatasnamakan apa? Islam. Selama bangsa Arab perangi atas nama bangsa Arab, nasionalisme Arab nggak akan menang. Ya. Tapi kalau udah atas nama Islam, Allah akan tolong. Ini Bapak ya. Jadi sekali lagi orang Yahudi tidak berhak menempati Palestina yang sekarang mereka dirikan negara apa? Israel itu. Yang berhak adalah kaum muslimin. Nah itu faedah ketiga dari ucapan Yahudi tadi, semoga kematian untukmu wahai Muhammad. Wafihi, dari ucapan itu juga terdapat keterangan an-nasyani an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwal abtar. Bahwasanya orang yang membenci Nabi dialah yang akan terputus. Terputus apa? Dari rahmat Allah. Semuanya. Dari hidayah, terputus dari rahmat Allah, terputus dari rezeki Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang akan terputus. Faqad abharallahu ta'ala amra nabiyhi sallallahu alaihi wasallam walau karihal musyrikun. Sungguh Allah sudah menampakkan perkara nabinya walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Artinya Allah sudah menjunjung tinggi nama nabinya. Allah memuliakan nabinya walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Allah mengangkat agamanya, mengangkat nabinya walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, berkata fi akhir tafsir surat Al-Kautsar. Beliau berkata dalam akhir tafsir surat Al-Kautsar, apa perkataannya? Fatawahhamu li jahlihim annahu sallallahu alaihi wasallam idza mata banu in qata'a dzikruh. Mereka salah sangka karena kebodohan mereka. Mereka salah sangka, mereka ini orang-orang musyrik. Salah sangka karena kebodohan mereka bahwasanya jika mati anak putra-putra Nabi, mereka menyangka karena kebodohan mereka, jika mati putra-putra Nabi berarti terputuslah penyebutan nama Nabi. Orang-orang musyrik menyangka karena kebodohan mereka, kalau mati putra-putra Nabi berarti terputuslah penyebutan nama Nabi, hilanglah nama Nabi ini.
Kenapa dikatakan begitu? Kenapa? Ada keturunannya. Ya karena orang-orang Arab kan, itu sangat bangga sama anak laki. ya karena kalau nasab orang Arab kan dilihat dari Laki. anak laki-laki. Jadi kalau Nabi udah nggak punya anak laki-laki, udah berarti udah habis lah nama Nabi. Nah ini prasangka orang Arab ya, dan memang betul Nabi memang ketika beliau meninggal anaknya yang laki-laki udah pada meninggal. Abdullah, Ibrahim, Qasim. terus Qasim, ya itu udah pada meninggal. Makanya ketika anak-anak putra-putra Nabi meninggal dunia, orang musyrik bergembira mereka. Udah, berarti terputuslah Muhammad ini. Dia dianggap gak punya lagi keturunan, walaupun punya anak perempuan yang gak udah, maka hilang nama dia. Namun Allah bantah dalam surat Al-Kautsar tadi, sesungguhnya orang yang membencimu lah yang akan terputus namanya, terputus kemuliaannya, terputus rahmat Allah baginya. Jelas Bapak ya? Jadi orang-orang musyrik karena kebodohan mereka menyangka jika mati putra-putra Nabi berarti terputuslah kemuliaan Nabi, terputuslah penyebutan nama Nabi. Wa hasya wa kalla, sekali-kali tidak, kata Imam Ibnu Katsir. Bal qad abqallahu dzikrahu ala ru'usil ashhad. Bahkan Allah telah menjadikan penyebutan nama Nabi tetap langgeng, abadi di hadapan seluruh saksi di muka bumi ya, saksi jin maupun manusia. Jadi ketika meninggal putra-putra Nabi, tetap nama Nabi tetap berjalan ya, sampai sekarang kan. Padahal beliau tidak punya anak laki-laki ya, nggak ada istilahnya keturunan beliau itu kan. Tapi walaupun begitu nama beliau tetap diagungkan. Diagungkan, tetap mulia. Wa aujaba syar'ahu ala riqabil ibad mustamirran ala dawamil abad ila yaumil mahsyari wal ma'ad. Dan Allah telah mewajibkan syariatnya, syariat Nabi Muhammad kepada seluruh hamba terus menerus selama-lamanya sampai hari dikumpulkan di mahsyar dan hari kembalikan kepada Allah. Salawatullah wassalamu alaihi daiman ila yaumit tanad. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya selama-lamanya sampai hari kiamat nanti. Karena itu hari saling memanggil satu sama lain, yaitu hari kiamat. Ya ini ya. Jadi bantahan. Artinya hadis ini juga bantahan bagi orang-orang musyrik dan orang Yahudi yang menyangka bahwa setelah mati putra-putra Nabi berarti Nabi sudah terputus kemuliaannya, terputus namanya. Allah bantah. Jelas Bapak ya? Ya ini faedah keempat. Yang berapa? Ya. Mana nih mati lampu? Mana? Lanjut atau gimana? Lanjut. Apa lanjut? Masalah ya? Kalau di zaman dulu kan Tak ada lampu. nggak ada lampu juga, para sahabat, para tawin kajiannya seperti ini Bapak ya. Iya, jadi gelap-gelap gini, tapi insya Allah semangat kita duduk di sini walaupun mungkin ngantuk atau apa ditumpah lah Bapak ya. Karena ini majelis ilmu, majelis yang diberkahi. Raudhatun min riyadil jannah. Salah satu taman dari taman surga. surga. Jadi kalau kita mau mencari taman surga di sini nih, ya kan? Bukan di tempat maksiat, di warung-warung kopi dan semacamnya. Bukan berarti nggak boleh ke warung kopi Bapak. Jangan ada anggapan nanti wah Ustaz Abdullah mengharamkan warung kopi. Enggak. Maksudnya gini, kalau kita mau mencari ketenangan ya di sini majelis ilmu, ya majelis ilmu baik yang ada di masjid kah, mau di rumah kan, atau di tempat lainnya. Nah itu faedah keempat. Wafihi lalu terkait ucapan orang-orang Yahudi tadi juga, semoga kematian untukmu wahai Muhammad. Wafihi dalam perkataan tersebut terdapat keterangan azimu kaidi ahli dhalali wa annahum qad yu'duna sahibal haqqi walau fi uqri dahrihi. Di sini terdapat keterangan besarnya tipu daya orang-orang sesat. Dalam ucapan orang-orang Yahudi tadi, ucapannya apa? Semoga kematian untuk assalamualaikum. Di sini terdapat keterangan besarnya tipu daya orang-orang sesat dan bahwasanya mereka kadang mengganggu, menyakiti orang yang membela kebenaran walaupun itu di rumahnya. Ya tidak? Kadang orang-orang sesat, orang-orang yang pembela kesesatan kadang menyakiti orang yang berpegang teguh pada kebenaran walaupun di dalam rumahnya. Kita nggak ngapa-ngapain tapi udah ribut. Padahal kita nyantai, ibaratnya gitu loh. Jadi kita di rumah aja nggak pernah keluar di luar tapi udah mereka cari cara untuk itulah orang-orang sesat Bapak ya. Seperti yang terjadi pada Nabi kan, mereka menyerang Nabi di rumahnya bayangkan. Ya itu faidah ke 5 ya.
Wa qauluhu, lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi mendapati ucapan tadi, lalu Aisyah pun menjawab, bahkan untuk kalianlah kematian dan laknat. Lalu Rasulullah pun berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala perkara. Nah, qauluhu, sabda Nabi ini, fihi, dalam sabda Nabi ini terdapat kandungan at-tarawwi fil amri qablal qat'i fi, yaitu berhati-hati atau tenang dalam segala perkara sebelum memutuskannya. Artinya bersikap pelan, hati-hati dalam suatu urusan sebelum menjalankannya, sebelum memutuskannya. Artinya jangan kita, ya contohnya Bapak ya, seperti dalam kekinian, ada orang yang mencela atau mungkin mengadukan kita kemana, kita jangan langsung, wah ya kemana, kita pelajari dulu masalahnya. Jangan mudah terpancing. Nah itu apa, saya provokasi Bapak. Penting Bapak. Bahkan saya kan waktu itu kan ada dari Pak Hadi ya, tentang apa? Ya. Yang Bapak itu yang subbandiar itu yang apa? Yang advokat. advokat. Kata beliau juga, ini tips Bapak bagi kita semua. Kalau kita ada yang memperkarakan kita atau memfitnah kita, jangan tergesa-gesa kita langsung ya udah saya maju ke pengadilan Bapak. Ya, kumpulkan dulu semua bukti. Makanya Bapak ini pelajaran bagi kita, kejadian apapun hendaknya kita catat, dokumentasikan. Jadi kita punya bukti, jangan tergesa-gesa langsung ini ngambil sikap. Jadi tenang. Kalau mereka misalkan kalau musuh-musuh dakwah, ya misalkan musuh-musuh dakwah sunnah ini ingin segera menghancurkan dakwah sunnah ini, maka kita jangan terpancing untuk membalas. Kumpulkan dulu bukti, kumpulkan dulu ini hujah kita, baru nanti ini waktunya, perkirakan waktu yang pas kapan. Nah, Bapak ya. Jadi ini faedah penting nih dari penulis ini, tarawwi. Tarawwi itu artinya tenang atau hati-hati dalam segala urusan sebelum menjalankannya. Atau santai. Apa? Santai saya juga. Santai ya, tarawwi bisa diartikan santai atau ya hati-hatilah mungkin. Tenang. Iya tenang. Tarawih itu artinya gini, tarawih itu gini. Jangan terburu-buru. Nah, lawannya terburu-buru apa namanya? Itu santai. Santai mungkin ya, santai atau tenang mungkin. Wa fihi, dalam sabda Nabi juga, sabda Nabi tadi juga terdapat kandungan bahwasanya tadi apa? Sabdanya, sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala perkara. Dalam sabda Nabi ini terdapat kandungan annat taraffuq fil umuri mahmud. Bersikap lembut dalam berbagai urusan itu terpuji. Bersikap lembut Bapak tetap puji. Kama annal ajalata duna rifqin madhmumatun. Sebagaimana tergesa-gesa tidak lembut itu juga tercela. Jadi harus tenang, lembut, itu terpuji. Sedangkan tergesa-gesa itu tercela. Makanya ada hadis yang masyhur, al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari setan. Ya. Sedangkan tenang, apa, bersikap tenang, hati-hati itu dari Allah. Ada semboyan yang bagus, man ta'anna nalama tamanna. Siapa yang berhati-hati, tenang, memiliki ketenangan, maka ia akan mendapatkan apa yang ia impikan. Nah itu teknologi. Artinya harus hati-hati Bapak ya, gak usah tergesa-gesa. Itu faidah dari sabda Nabi, sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala perkara. Wa qauluhu, dan dalam sabda Nabi ini juga sama juga ya. Fihi, dalam sabda Nabi tadi juga, sesungguhnya Allah maha lembut. Fihi, dalam perkataan ini terdapat kandungan itsbatu sifatir rifqi wal mahabbati lillah. Sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelembutan. Nah, dalam perkataan Nabi ini terdapat faidah penetapan sifat lembut dan cinta bagi Allah. Artinya Allah memiliki sifat lembut dan sifat cinta. Nah, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan keyakinan para sekte bid'ah yang lainnya, kelompok-kelompok sesat. Seperti Jahmiyah menolak sifat lembut, sifat cinta bagi Allah. Mu'tazilah juga sama. Begitu juga sekte Asy'ariyah. Kalau mereka nggak ditolak tapi dibelokkan maknanya.
Ketika dikatakan misalkan Allah cinta, maksudnya bukan cinta, tapi maksudnya Allah hendak membalas kebaikan. Misalkan di sini Allah cinta Andi, artinya bukan Allah memiliki sifat cinta pada Andi, tapi maksudnya Allah hendak membalas kebaikan Andi. Kira-kira sama tidak Bapak? Cinta dengan hendak membalas kebaikan. Tidak. Ya. Kalau Ahlussunnah itu kan Allah cinta, tapi tentu saja cintanya Allah berbeda dengan Cinta manusia. makhluk. Kan kenapa sekte Asy'ariyah menolak sifat cinta bagi Allah? Iya, karena mereka udah membayangkan kalau cinta berarti kan kecenderungan hati kepada orang yang cintai. Jadi ada semacam sifat lemah kepada orang yang dicintai. Ada kelemahan. Nah itu kan kalau cintanya manusia, kalau cinta ya Allah jangan sama kan seperti itu. Mereka sudah membayangkan sama terus dengan Allah. Jadi ketika sebuah sifat ini sifat makhluk nih. Berarti secara tidak langsung mereka itu mujassimah. Ya itulah sebenarnya yang disebut mujassimah mereka sebenarnya. Ya itu kaidah ke berapa tuh? 4, Terakhir. 3, 4, 5, 6. Oh 8 ya. Yang 8. Lalu kaidah berikutnya. Dalam sabda Nabi ini berapa waktu? Dikit lagi Ustaz. 5 menit lagi lah. 5 menit lagi. Ya. Ya terakhir ya, kaidah terakhir. Ya, Dalam ya. sabda Nabi, sesungguhnya dan Allah memberikan karena kelembutan apa yang tidak Dia berikan karena kekasaran, dan apa yang tidak Dia berikan karena selain kelembutan. Dalam sabda Nabi ini, fihi husulul khair birrifqi lidda'i wal mad'u. Karena kelembutan terjadilah kebaikan bagi dai dan orang yang didakwahi. Karena kelembutan terjadilah kebaikan, tercapailah kebaikan bagi orang yang mengajak dan orang yang diajak. Jelas Bapak? Jadi kalau kita berdakwah dengan lembut, tidak memaksa, maka akan tercapailah kebaikan bagi si da'inya dan orang yang didakwahkan. Kama anna darar al-'unufi fi da'watin nas yahrumu da'i min khairin katsir. Sebagaimana bahaya sikap kasar dalam dakwah, mendakwahi manusia, mendakwahi orang-orang, itu akan menghalangi dai dan orang dakwahi dari kebaikan yang banyak. Jelas Bapak-bapak maksudnya? Kalau seorang berdakwah dengan lembut, maka akan tercapailah kebaikan bagi orang yang mengajak dan diajak. Tapi kalau seorang bersikap kasar, keras, kaku dalam berdakwah, maka orang tersebut akan terhalang dari kebaikan. Yang ngajak terhalang dari kebaikan, dan yang diajak pun terhalang dari kebaikan. Betul? Nah ini juga cocok terkait dengan kondisi kita sekarang ini. Ya, jadi Bapak-bapak saya mohon, ya ini juga nasihat bagi saya pribadi, hendaknya kita lembut dalam berdakwah. Artinya kita boleh menyampaikan ilmu kita apapun ya, ilmu kita, tapi sampaikanlah dengan lembut tanpa kesannya menghujat. Sampaikan ilmu nggak apa-apa. Selain itu juga, kalau kita mau menyampaikan ilmu kepada orang siapapun, kalau bisa sampaikan yang paling penting dulu. Jangan kita sampaikan yang istilahnya gini, tidak terlalu vital sehingga akhirnya orang itu lari dalam keadaan belum pernah dengar yang paling vital. Contohnya, ada orang nggak pernah belajar tauhid, nggak pernah belajar akidah, tiba-tiba kita menyinggung tentang haramnya musik misalkan. Belum sempat dengar tauhid udah dengar musik haram, lari dia. Sampaikan dulu yang paling penting. Ya nanti kalau udah yang penting sampai, baru yang bawahnya. Ya bukan berarti perkara musik dan lain tidak penting untuk disampaikan. Penting, tapi kalau bisa yang paling penting dulu. Dan itulah dakwahnya para nabi dan rasul. Para dakwah nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dakwah perkara yang pertama kali disuruh untuk disampaikan oleh Mu'adz yaitu perkara apa? Tauhid. Ya. Mungkin Anda berkata, itu kan orang kafir, kami kan muslim. Mereka kan yang saya sampaikan ini muslim, bukan orang kafir. Pertanyaannya, apakah orang yang ingin kau dakwah itu udah ngerti tauhid? Nah itu. Kalau udah ngerti ya nggak masalah. Misalkan teman-teman di sini udah ngerti tauhid, lalu saya sampaikan ke Tian ya, Tian lah masih suka main musik, Tian nggak boleh main musik itu haram. Masalah? Nggak masalah kan? Tapi kalau orang belum ngerti tauhid, belum ngerti sunnah, tiba-tiba udah nyampaikan masalah itu akan menyebabkan orang lari, Bapak. Maka sampaikanlah yang paling penting, paling vital.
Ya, jangan sampai karena masalah itu, masalah yang tidak terlalu vital, kita sampaikan, akhirnya orang udah lari duluan dalam keadaan belum dengar yang vital. Jelas Bapak ya? Dengan ini kita selesai dari hadis ke 10. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Ada juga kan hadis yang bilang ada 3 hal yang harus dipercepat itu Ustaz. Ya. Jadi itu gimana Bang? Gimana? Jadi urusannya harus segera itu, tergesa-gesa. Oh, kayak jenazah. Ya. Tergesa-gesa beda dengan segera. Saya dibedakan ya. Tergesa-gesa tuh ya gimana ya? Insya Allah beda lah. Kalau kita harus segera ini, segera berbuat baik, itu bagus kan? Tapi kalau kita harus tergesa-gesa, nggak mungkin tergesa-gesa. Buru-buru. Buru-buru ya.